Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Menarik ngebahas strateginya Samsung buat M series ini. So far yang udah kita tahu, di kelas mid-range itu Samsung punya dua series, yaitu adalah A series dan M series. Untuk M series itu sebenarnya lebih menonjolkan kekuatan di performanya dan di daya tahan baterainya. Begitu juga dengan Samsung Galaxy M54 yang lagi gue pegang ini. Kira-kira gimana experience dari Samsung Galaxy M54 ini dan apa sih bedanya sama Samsung Galaxy A series yang selevel yaitu Galaxy A54? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi serta insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, lanjut kita bahas Samsung Galaxy M54. Oke, dari segi desainnya dulu. Untuk desainnya, menurut gue ini adalah salah satu pembeda yang cukup kelihatan dibandingkan dengan Samsung Galaxy A series. Untuk M series itu, bagian samping-sampingnya itu lebih ke rounded desainnya, nggak flat seperti Samsung Galaxy A series. Enaknya adalah untuk dipegang tuh terasa lebih nyaman, lebih natural gitu, jadi nggak terlalu bersudut dan sesuai dengan kontur tangan. Untuk bagian belakangnya sih menurut gue masih banyak ya mirip-miripnya sama desain Samsung keluaran 2022 sampai 2023, yaitu adalah kamera belakang yang jajar bertiga gini, jajar tiga gini di sisi kiri atas. Di satu sisi menurut gue ini adalah sebuah konsistensi desain, jadinya orang langsung tahu gitu kalau lihat wah kamera di kiri atas itu adalah smartphone-nya Samsung, karena dari mulai entry level sampai flagship-nya banyak banget pakai desain kayak gini. Tapi di sisi lainnya ini jadinya boring menurut gue, karena ya udah desainnya gitu-gitu terus, hampir semua lini smartphone-nya Samsung itu semua desainnya sama kayak gini. Untuk materialnya sendiri, Samsung Galaxy M54 ini menggunakan bahan polikarbonat atau plastik. Gua nggak bisa bilang ini premium, tapi menurut gua ini bukan hal yang jelek juga. Polikarbonatnya cukup kuat dan berasa tebal. Tapi walaupun terasa tebal, Samsung Galaxy M54 ini cukup ringan di 199 gram, nggak sampai 200 gram. Dan untuk finishing glossy di bagian belakangnya, sayangnya ini jadi fingerprint magnet nih, karena gampang banget buat ngecap sidik jari. Untuk bagian depannya bisa kita lihat juga, secara desain juga nggak banyak perbedaan dengan smartphone Samsung yang udah duluan keluar. Layar yang cukup besar dengan kamera punch hole di tengah yang kalau bahasa Samsungnya itu adalah Infinity O design. Tapi buat ukuran layarnya ini sedikit lebih besar dari Samsung Galaxy A54. Samsung Galaxy M54 ini menggunakan layar 6,7 inch berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+. Layar 6,7 inch ini cukup nyaman buat konsumsi konten atau bermain game dalam waktu yang cukup panjang. Untuk refresh rate-nya ada dua pilihan, standar untuk 60Hz dan high untuk 120Hz. Jadi refresh rate-nya itu statik ya, nggak adaptif. Layarnya sendiri menurut gue jadi salah satu faktor menarik untuk Galaxy M54 ini. Ukurannya besar dan panel AMOLED-nya bagus. Nah, untuk fingerprint sensornya ini nggak ada di dalam layar ya, atau in-display fingerprint sensor, tapi ada di sini nyatu sekaligus sama slip and wake button. Oke, sekarang gue mau bahas softwarenya nih. Waktu pertama kali gue terima Samsung Galaxy M54 ini, softwarenya itu masih menggunakan One UI 5.1 berbasis Android 13, tapi nggak lama setelah gue pakai, itu dapat update One UI 6 dengan basis Android 14. Secara visual sih gue nggak terlalu ngerasa ada perbedaan yang cukup banyak. Yang paling terasa itu cuman ada di settings quick panelnya ini, tapi sisanya ada perubahan-perubahan tapi nggak cukup signifikan untuk dari segi visualnya. Ada perubahan-perubahan kecil, small refinements, tapi hampir di seluruh OS. Kayak nama aplikasi bawaan Samsung yang sekarang dipersimpel, kustomisasi lock screen yang lebih banyak, perubahan-perubahan di apps bawaan kayak aplikasi weather dan lain-lain yang bikin experience One UI ini jadi lebih nyaman dibandingkan versi sebelumnya. Jadi One UI 6 ini bukan perubahan besar di desain, tapi perubahan-perubahan kecil menyeluruh yang terasa lebih memiliki fungsionalitas daripada sekedar perubahan desain aja. Untuk support software sendiri, Samsung Galaxy M54 ini dapat update OS hingga 4 kali dan security update hingga 5 kali. Jadinya aman banget buat dipakai untuk pemakaian jangka panjang. Untuk performanya sendiri menurut gue masih cukup nyaman, untuk multitasking, untuk pemakaian sehari-hari juga masih cukup nyaman. Tapi perlu diingat ini adalah chipset mid-range-nya Samsung. Jadi jangan expect bahwa Samsung Galaxy M54 ini punya performa sekelas flagship.
tergantung ekspektasinya aja sih. Kalau emang ekspektasinya ya udah emang ini smartphone mid range, ya menurut gue udah cukup banget buat dipakai sehari-hari. Kemudian buat daya tahan baterainya, untuk baterainya sendiri ini merupakan salah satu keunggulan atau nilai jual utama dari Samsung Galaxy M series dan juga Samsung Galaxy M54 ini. Dengan kapasitas baterainya yang 6000 mAh, menurut gue Samsung Galaxy M54 ini bisa bertahan cukup lama. Untuk pemakaian tuh mungkin bisa sekitar 1,5 sampai 2 hari mungkin masih cukup kali ya. Kemarin gue sempat nyobain bawa Samsung Galaxy M54 ini buat pergi seharian. Gue keluar rumah itu sekitar jam setengah 10 pagi, pergi seharian pakai buat foto-foto buat lain-lain. Kemudian pulang itu sekitar jam 10 malam kalau nggak salah. Gue cek baterainya sisa 22%, tapi dengan catatan yaitu gue pakai si Samsung Galaxy M54 ini sebagai mobile hotspot juga. Jadinya internetnya gue share ke dua smartphone lain dan ke satu tablet. Menurut gue untuk penggunaan seperti itu daya tahan baterainya sih udah oke banget. Gue happy banget dengan baterai dari Samsung Galaxy M54 ini. Dan yang terakhir adalah kameranya. Untuk kameranya sendiri Samsung Galaxy M54 menggunakan setup triple kamera dengan kamera utamanya itu 108 megapiksel, kemudian ultra wide kamera 8 megapiksel dan makro lensa itu 2 megapiksel. Setelah gue pakai buat foto-foto, ini gue cukup surprise nih sama kualitas dari kamera Samsung Galaxy M54. Tapi langsung aja kita lihat foto dan video dari Samsung Galaxy M54. Tes perekaman pakai kamera belakangnya Samsung Galaxy M54. Ini coba pakai resolusinya yang Ultra HD 4K 30 fps. Dia mentoknya di 30 fps, jadi nggak ada yang 60 fps ya. Kemudian Super Steady-nya off, ini nggak pakai Super Steady, tapi ada menu untuk Super Steady-nya. Dan pilihan kameranya itu cuman bisa ini ya. Kalau Full HD, yang Ultra HD ini cuman bisa pakai kamera atau lensanya yang lensa utama. Jadi nggak bisa pakai ultra wide. Gitu deh kurang lebih. Oke. Nah, kalau ini nyobain pakai yang Super Steady-nya on, tapi resolusinya kita pakai Full HD 60 fps. Kira-kira kualitasnya kayak gini ya. Gimana? Udah oke? Ya udah, sekian ya. Nah, kalau ini perekaman pakai Full HD 30 fps dan nggak Super Steady. Nah, kalau yang di mode Full HD 30 fps ini kita bisa pakai lensa bisa langsung ganti juga ultra wide, lensa utama ke zoom 2 kali. Kayak gitu deh. Kalau di Full HD 30, tapi kalau di Full HD 60 fps sama di Ultra HD atau 4K 60 fps nggak bisa ganti lensa kayak gini. Jadi sesuai kebutuhan aja ya ininya ya, fungsinya gitu. Oke, sekian ya. Nah, kalau ini kamera depannya, pilihannya sama. Surprisingly pilihannya sama kamera belakang ada
mode 4K Ultra HD 30 fps, Full HD 60 fps, sama Full HD 30 fps. Ini pakai mode yang Ultra HD atau 4K 30 fps. Karena kalau Ultra HD emang nggak ada pilihannya, cuman ada 30 fps doang. Gimana? Kayak cukup oke ya. Warnanya, warna langitnya juga lumayan bagus. Ya udah, sekian ya. Bye. Overall, menurut gue Samsung Galaxy M54 ini bisa jadi alternatif yang cukup oke buat mid-range-nya Samsung, buat yang nyari mid-range-nya Samsung, tapi dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Perbedaannya dengan seri A itu ada di desain, letak fingerprint scanner, nggak ada IP rating, speaker mono, tapi keunggulannya ada di baterainya yang 6000 mAh. Jadi sekali lagi emang mesti disesuaikan dengan kebutuhan, dan menurut gua kalau emang cari baterai yang bisa tahan cukup lama, Samsung Galaxy M54 ini bisa jadi pilihan yang menarik. Untuk harga resminya sendiri, Samsung Galaxy M54 ini dijual dengan harga Rp6.499.000 dengan konfigurasi 8256 GB. Tapi kalau menurut gua personal, harganya kayaknya agak ketinggian sedikit nih. Akan lebih ideal kalau dijual dengan kepala 5 jutaan. Menurut gua akan lebih masuk akal untuk jadi pilihan buat orang-orang yang nyari mid-range Samsung dengan kapasitas baterai yang cukup besar. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid pamit. Bye.